sorry tak potong tadi Mas ya. Sebenarnya memang podcast itu bukan hal yang baru karena Sorry tak potong Mas. Oke. Sorry tak potong Mas. Cek Mas. Ya, apa itu? Oh, dicek. Tak antemi lho soundman ini. Halo Care, balik lagi di Modcast MCC bareng saya Arman. Kali ini kita akan ngobrolin Modcast tapi tentang podcast. Bingung? Sama. Di sini udah ada Mas Lanang. Mas Lanang, kita punya panggilan ke teman-teman di sini Nawak Kreatif. Nawak Kreatif. Ya, kita sapa dulu. Halo Nawak Kreatif. Mas. Oh langsung iki. Ya apa enak? Gak kenalan di sih? Iya, ya kenalan dulu. Aku kenalan sama sampean kan. Lah, Ageng Bagus Armanda, luar biasa. sampean kok ngerti jenengku Mas? Ngerti. Merinding aku. Koyo didelok nuju. Tak bales Lanang Agung. Nah, ya. Oke Mas Lanang, monggo kalau teman-teman pernah tahu podcast di Malang. Podcast apa itu? ODGJ. Orang dengan gen Jawa. Guyonan. Orang dengan guyonan Jawa. Ya. Ya. Jadi itu podcast tentang tongkrongan, sebenarnya obrolan tongkrongan. Jadi kita bawa ke format podcast. Kalau topiknya sendiri sih topiknya umum ya, seputar Malang, cuman bahasanya bahasa Jawa. Jadi niche banget untuk di Malang. Dan sekarang kita udah di Noise. Itu kebetulan ini bukannya sombong ya, tapi memang 20 besar terus. Bukannya sombong ya. Apa terus jenenge lek gak sombong apa? Biasanya nek ono bukannya sombong, itu pasti sombong. Oh ya. Si aku kate tanya sih bener Mas. Sampean sudah berapa sering dengar jokes Arman Maulana? Gak kehitung. Jadi Gak kehitung. Kalau saya kasih perkenalan nama, namanya Arman Maulana. Wah, pasti. Enggak mau. Pasti ngono ya. Sebenarnya itu sama kayak aku misalnya namanya Lanang ngono. Wedo endi? Iku dari saya lahir sampai sekarang iku jokesnya selalu begitu, Mas. Bosen gak sih? Bosen, tapi ya apa wis di jenenge bapakku terlalu kreatif, Mas. Jenenge apa? Jeneng kok jenis kelamin lucu. Kayak sampean duwe saudara lain enggak? Wedok pasti. Jenenge. Kebetulan enggak ono saudaraku jenenge wedok. Gadis ono. Gak bercanda. Siap. Sampean pernah nggak waktu kerja iku ditanyain, Mas Arman pulang pergi pagi pulang pagi nggak ngono? Kan Armanda. Apa hubungannya? Si. Aku rela pergi pagi pulang pagi, kan lagunya Armanda iki. Masalah. Luar biasa. Mas gak ono ndek skrip lagi Mas. Gak ono ndek skrip. Luar biasa. Mas Arman, Bapak event Kota Malang. Bapak Bicyclist Indonesia, luar biasa. Kok iso elo iki jangan Pak, nanti saya di roasting sama yang lain ini. Lek delok guyonane seneng Sri Mulat iki pasti. Aku dari kecil tontonanku Sri Mulat karena dari kakekku, Mas. Bener. Kakekku itu suka nyetel Sri Mulat. Jadi tiap malam di TVRI atau di mana itu pasti ono Sri Mulat lah. Tapi waktu erane kakekku itu aku sering ke rumah kakek sing dikongkon Mengarang itu selalu ya. Setiap pergi ke rumah kakek itu mesti entah kenapa guru bahasa Inggris itu suruh mengarang untuk kegiatan. Kalau lagi di rumah nenek. kakek ngapain? Iya, itu harus 1 lembar HVS biasanya. Nah, itu selalu setiap ada tugas aku nulisnya adalah yaitu mendengarkan ludruk, nonton Sri Mulat malam-malam. Jadi memang influence Sri Mulat itu di kehidupanku itu terlalu gede ngono. Kayak contohnya moro-moro karena itu wis identitas Sri Mulat ngono. Kayak misalnya pas lungguh, kaki saya mana ini kaki saya. Itu wis template Sri Mulat sekali.
Jadi emang kehidupanku tidak bisa lepas dari guyonan-guyonan Sri Mulat gitu. Ya memang apa ya? Saiki guyonan dhisik sing gak terinfluence Sri Mulat. Iya, guyonan bercanda. Nah, oh bercanda gitu kan. Arek UGM ya kayaknya gak salah ya. Bercanda. Kan kita. Iya. Oke. Nyambung ke ini berarti ya. Berarti dari podcast ODGJ sama Sri Mulat itu memang sedikit banyak kan ya paling influence ya tekan iku mang tuh. Iya. Selain sampean influence apa? Selain di Sri Mulat dari mana lagi tuh, Mas? Banyak karena dulu awal mulai aku karena aku suka bercanda juga, kayak bercanda gitu mau. Terus dulu di Bandung, kuliah di Bandung, terus ikut komunitas stand up comedy kebetulan. Jadi dari 2011 dari Malang, terus kuliah ke Bandung 2013 itu masuk industri stand up di situ. Jadi dulu apa ya namanya kayak ikut open mic istilahnya di komunitas open mic, jadi MC open mic dan terus masuk industri juga itu lewat stand up. Jadi dulu aku masuk salah satu manajemen talent kayak ya manajemen talent lah, namanya Black Ace Management. Itu isinya ada Uus, Ian Kanla, Chandra Chansay, Dagian Luigi. Nah aku di situ roadman. Nah dari situlah yang awal mula mengenalkan aku sama industri ya itu industri komedi kayak kreatif gitu. Karena mau nggak mau roadman ya nuruti talent kan, kemana-mana ngikut gitu. Jadi dari situ kenal orang Kompas, kenal orang Indosiar, terus tahu talent tuh kalau mau tampil butuh apa, misalnya butuh ketenangan, inner peace, waduh, macam-macam. Jadi disitulah awal mulanya dari cuman bercanda-canda, terus pas kerja gimana caranya bercanda itu jadi serius, diseriusi guyone. Ya gak guyon mas jenenge lek serius. Nah, soalnya ono duite. Tadi kudu serius sih, kudu nyambut gawe, kudu bener-bener dari situ mas. Awal mulanya. Kalau ngomongin di industri kreatif, berarti kayaknya sampean wis berapa lama nih? Waduh, kalau dihitung, itu kayak 2 hari, waduh. 2 hari. Dari 2013 mas, dari 2013. Tua ya? Waduh, gak tua sih kok. Adu umur. Ayo voting. Berapa umurnya? Terus pasti sepuh nek Mas Arman iki. Coba buka kartu mas. Oh coba kartu. Di omah iku kabare bapake Mas Arman iku salim nang Mas Arman. Karena tuwean Mas Arman. Jadi sampean nek keluarga sungkan Mas ya. Jadi nek pas makan ambek keluarga iku ngomong wis suwe lek gini Pak ngono. Tapi bapake dhewe sungkan. Segan. Guyon Sri Mulat iki aku rada gak nyanda loh sebenarnya. Karena gap umur. Nah, itu kan kelihatan tuh sebenarnya. Oke. Terus selama di industri kreatif kenapa kok memutuskan bahwa atau karena memang tadi sing bercanda mau tadi serius itu atau mungkin sebenarnya dulu sebelumnya udah pernah coba industri kreatif kan luas banget tuh. Ada ya selain slapstick selain stand up comedy sekarang fokusnya di mungkin podcast. Apalagi mas selain itu yang dulu pernah ini mas nyoba jago parkir mas. Jago parkir ternyata di kuno butuh satu soft skill itu jenenge adalah OCD mas. Jadi madakno sepeda motor merek bahkan kadang mengakomodir wong sing main judi ku kudu 3 angka belakangnya kudu urut ngono kan. Jadi aku merasa gak sanggup. Tantangannya terlalu gitu ya? Pemeneh nek misalnya ono helm ilang ngono kan bukan salah tukang parkir kan. Sing salah karena kenapa kok pas helmnya dicancang di kono ndase kok gak melok pisan. Coba nek pas di kono ono ndase pisan kan gak sido dicolong. Jadi buat teman-teman yang memutuskan untuk berkarir di dunia parkir ini bisa jadi satu masukan ya. Persiapkan nek iso ganti aja parkur. Nah dari awal industri aku mulai dari stand up dulu, talent management, terus nyoba di depan layar, jadi performer ya, performer. Ternyata jadi performer itu tidak semenyenangkan jadi orang di balik layar. Loh. Kenapa gitu mas? Karena ada 2 tugas berbeda. Kalau di balik layar itu
kita mengusahakan supaya acaranya tuh sukses kan, dengan konsep kreatif kayak ngeset gimana. Nah, eksekutornya orang di depan layar. Nah, kalau kita jadi orang di depan layar, kadang itu ada keterbatasan yang nggak bisa kita kontrol. Dan memang ada orang yang dengan mental yang kuat dan kemampuan anugerah gitu kan. Memang bisa dia tahan di depan layar terus-terusan. Yang jadi frontman terus gitu. Jadi aku mending kayaknya kok enakan belakang layar ya, karena bisa ngeset, bisa nyuruh-nyuruh, bisa skrip, bisa ngatur skripnya, polanya kemana. Terus cari sampean biyen tahu diundang nang Google. Nah, kalau diundang di kantor Google itu dulu aku ikut iki Mas, karena seneng banget selain dunia kreatif, aku seneng banget sama dunia internet. Jadi sopo sing gak seneng Mas? Oh, seneng billing lumba-lumba iku wis top banget ngono. Ngintip desktop kuwi iki. Billing lumba-lumba, terus misalnya koyo VPN ngono-ngono iku kita ngulik banget dari tahun 2009 lah waktu itu lulus sekolah, ngulik-ngulik dan suka. Akhirnya dari situ ketertarikan itu ada kesempatan untuk ikut jadi fasilitator di programnya Google Gapura waktu itu. Nah, Google Gapura ada di Malang. Setiap tahunnya ada perwakilan yang ke kantor Google, diundang di Jakarta. Nah, kebetulan pada saat tahun itu kepilih lah diundang di sana. Jadi pas diundang ya wis tahu kantor Google kayak gimana, diajarin tentang strategi optimasi dan lainnya. Nah, secara nggak langsung ternyata apa yang diajarkan di situ itu linear sekali sama bidang kreatif, karena sekarang nggak cuman harus kreatif tapi harus bisa manfaatkan teknologi termasuk digitalisasi gitu. Terus pengalaman apa Mas kalau sing selain iso mbobol VPN, download sing gak jelas iku pasti ngomongno VPN ngerti tuh kan? Ngerti. Yang pengalaman apa sih yang didapat dari Google? Kalau Google waktu itu kan kantornya di SCBD ya. Jadi SCBD ini. Wah, duduk Sudimoro. Beda, Jakarta. Oh, Jakarta. Sing seluruh warganya itu menggunakan lanyard warna oranye di SCBD itu. Nah, itu di sana itu insight yang saya dapat adalah toiletnya bisa buka dewe ini Mas. Otomatis. Itu yang tidak ada di Malang itu. Biasanya ndek kene ono pun kita harus rodok risi-risi ngono. Nah, di sana itu bisa buka sendiri. Bahkan toilet di sana itu ada penghangatnya Mas. Terus pintu kamar mandinya buka sendiri. Kayak aku gak belajar digital deh karena mengamati toilet iki mau. Berarti yang menarik di Google itu toilet canggih, kabeh serba canggih wis. Pokoknya di kantor Google itu bahkan saking canggih iku apa ya? Kopi iku ana mesin kopine Mas. Sing kita iso milih mau kopi apa langsung ngono, dan gak ono enaknya di kantor Google dengan mesin kopiku kita gak ditanya atas nama siapa Mas. Oh gitu. Iya, jadi nggak perlu ono wong bengok-bengok atas nama lanang, ngono nggak perlu. Langsung ngono. Dan enaknya ngopi di kantor Google itu kita nggak perlu njukuk kursi plastik, nggak perlu. Nah di sekarang kan deh kene iku kudu njukuk kursi plastik itu kan ya. Ya maaf. Itu tidak perlu kalau di kantor Google. Yang belum pernah ngerasakan ngangkat kursi plastik tanteni ndek MCC rek. Nek kene yo sempat Mas lek masalah ngomongno tutup toilet ae yo nek kene yo sempat viral ta. Viral. Yo gak ono apa-apa nih tak lek Google. Bener. Bahkan nek kene malah gak ono lawangi. Itu menurut saya itu konsep kolaboratif. Di mana kita bisa salah satu turunannya kolaboratif adalah transparansi Mas. Jadi lihat. Ya sayangnya itu nggak bisa diterima dengan baik dengan open minded. Kurang. Orang-orang ku gak open minded, orang-orang ku Oppenheimer Mas, meledak-ledak. Sampean sebenarnya ngomong Oppenheimer, sampean tim Barbie apa Oppenheimer? Aku Oppenheimer. Iki apa itu namanya, Christopher Nolan banget aku. Christopher Nolan. Apa kabarnya sing filmnya Christopher Nolan itu sing apa adegan di laut itu syutingnya di bumi Mas. Oh, aku malah baru tahu bahwa ada adegan itu yang Christopher Nolan itu kena angin duduk Mas. Gak iso noleh dia. Alhamdulillah. Jadi syuting itu gambarnya lempeng terus ngono, nggak ono panning-panninge.
Beda memang kalau komika ya, kualitas guyonane wis komika Sri Mulat. Lek aku kan yo Bapak event Indonesia. Sepedaan takon beliau. Oke, wis. Terus sebenarnya mau tanya awal mula Sampeyan awal mula sepedaan ngerti sing mereknya ngepot ngono enggak Mas? Sing logo wedhus. Enggak iku, awal karirnya sampean enggak ngrasakno sepeda iku ya. Kebetulan ngerasakno tapi tak koncoku Mas. Oke. Soalnya kan yo larang tuh. Benar. Saya itu hanya anak orang kaya yang bisa menikmati sepeda ngepot. Iya, terus lek sekolah nggo koper. Benar. Bawa koper terus kotak pensilnya itu bentuknya bus. Oh iya. Bertingkat, ada tingkatnya. Mobil-mobilan. Dari besi. Terus pensilnya itu cetekan. Pensilnya cetekan. Sing pasti dia bekalnya duduk Indomie tapi iki Eggball Bites. Jadi kon brand placement iki. Ono wayahe Mas. Ono wayahe. Oh, oke. Ada waktunya. Oke, maaf. Oke. Terbaik. Nah, lek ngomongno iki Mang, aku sebenarnya gak perlu takut mana ya apa awal mula terbentuknya podcast ODGJ ya sudah ini tadi dijelaskan dari satu segmen iki wis obrolan orang dengan guyonan Jawa. Kenapa harus Jawa, Mas? Karena kita dari Jawa, Mas. Iya. Karena dan bahasanya juga bahasa Jawa kan. Jadi memang kita targetnya Jawa sih, sorry iki lempeng dhisik ya. Karena ini menyangkut dengan brand iki. Waduh. Jangan lupa es teh hangat. Tapi sakjane yo lek jawab karena Jawa adalah kunci. Wah. Waduh. Ambil apaan? Wah. Bener. Karena dulu Raden Gajah Mada, waduh. Salah misalnya, itu Raden Gajah Mada. Salah. Katanya ngomong sejarah tapi ketok nek bodoh kan. Di Raden. Oke. Ya, jadi ODGJ itu awal sebenarnya aku itu bukan konseptor atau pemilik IP-nya ODGJ sebenarnya. Jadi ada lagi, mungkin teman-teman tahu. Raden Gajah Mada itu Mang. Bukan. Raden Ajeng Kar. Ya itu. Nah itu dia yang Antono, jadi Antono selebgram yang di Malang itu. Wingi mari tinju kalah iku. Betul, sing tangane dislike iku. Jadi jupuk ngisor aku. Waduh, salah. Nek totoan ambek Antono salah guyon tok. Jadi kebetulan nih tak klarifikasi ya di sini. Jadi tangannya waktu bertanding itu sebenarnya posisi itu menang Antono, Mas. Bener. Saat itu menang Antono, tapi di tengah pertandingan itu tangannya dislok. Lali Sherlock, Mas. Jadi dia dislok gua. Rodok garing tapi ndek kene nek gak ditokno iku ya apa ya ngono. Sinyale ilang. Sajane wis di Sherlock. Gak paketan deh. Nah, jadi karena dislok memutuskan untuk berhenti gitu. Nah, balik lagi dari podcast ODGJ itu awalnya punya Antono. Nah, aku itu nge-play bulan Februari 2023. Aku boleh gabung enggak ngono? Boleh gabung. Nah, terus baru gabung sampai sekarang berjalan lah, awet kebetulan. Awet tuh ya. Lebih awet daripada karir tinjunya Antono. Wah, lebih awet daripada makanan, waduh. Apa maneh? Enggak. Lebih awet daripada Iqbal. Tuh, awetan Iqbal dah timbang karirku. Iqbal terbaik. Kabarnya orang yang makan Iqbal ini orang-orang yang berpengaruh. Iqbal dari tadi diem aja yang punya nama Iqbal ini. Oke, terus opo iki Iqbal iki sing main Dilan gak sih? Iqbal Ramadan. Kamu nanya. Sakno editore iki. Pakai guyu ya. Oke, terus apa sih selain podcast? Ya bukan selain podcast sih. Padahal sebenarnya kan yo podcast iki kan sekarang platform yang populer yo. Bener, populer banget. Bahkan lebih populer dari majalah populer, Mas. Wis ka ono iki, Mas. Ono sih, Mas. Ono. Tenan ono. Populer magazine masih ada. PDF apa? Waktu itu download-e anu.
3GP. Jadi gambarnya apik tapi suaranya kresek-kresek Mas. Ketok kan umure. Jadi apa terus ide-ide dari mana sih kalau dari kalau kalian belum tahu podcast ODGJ Bisa dengerin di Noise. ya dicek di Noise. Noise. Terus yang buat penasaran ya apa sih proses kreatifnya podcast ODGJ itu? ya. Ya apa Mas? Nah, podcast ODGJ itu proses kreatifnya itu setelah pesan-pesan berikut. Ekbol. Mang sih aduh kayak lu kudu dibuka iki. Iki kok gak ekbol? Nah, beda mana? Kok Javiera? Beda mana? Jadi nanti ada segmen untuk menjelaskan ini juga. Oke. Produk knowledge enggak di briefing tadi ini? Oh, enggak di sini. Kita ekbol dulu. Kita buka dulu Ekpol ya. Mau? Iki kayak untuk dibawa pulang nih, Mas. Iya wes gak apa-apa. Enggak, soalnya gak ada tulisan buka di sini. Biasanya ono kan? Ya gak ono tulisannya buka di rumah juga, jadi ya gak usah dibuka iki wes. Paling bener buka setelah maghrib. Nah, ya iya sih. Wangil dibuka. Kayak arek maba diajak ngobrol. Wah. Sumpah wangil, Mas. Hah? Aku suka dentek. Oke, berhasil dibuka tapi iki loh, kertane kebuka pisan. Jadi apa fungsinya sealer? Ya harus dihabiskan. Oke. Ini ekbol ya. Rasa apa gitu Pak Mas? Asli aku gak di-endorse sih, Mas. Ya sama sih. Berarti gak usah disebutkan ya? Enggak di-endorse. Dibalik aja. Biasanya review panganan sing payu ku ngene, Mas. Ngono, Mas. Iku payu nemen iku saiki. Egg balls. Untung gak ono es e. Lek ono ese adem. Enggak. Oh iya. Dan ono es. Egg balls. Oke Mas, jadi ya sambil makan nggak apa-apa. Sego. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu konsep podcast ASMR. BE kata ASMR. Iki anu ya, menjelaskan macam-macam podcast. Oke. Benar juga. Salah satunya itu tadi ASMR. Ada ASMR. Halo. Di kuping kanan, kuping kiri, ngono. Semaro-maro merinding dewe. Ngomongin podcast yang di Malang iku Mas. Yeah. Sekarang yes, tadi guys podcast ini memang trennya lagi naik. Lagi naik banget. Tapi kalau di Malang sendiri segmennya dari podcast itu ke arah mana sih? Terus apakah iso gak sih digawe cantolane urip ke iso. Jangankan cantolane urip, cantolane ati iso, Mas. Iki wis sudah kuduga akan ada statement seperti ini. Ya. Sudah kebaca. Pasti sudah kebaca. Karena memang jenenge cantolan itu Mas ya. Mas. Ngomongin podcast. Nah. Ya kalau podcast di Malang segmennya luas banget Mas. Jadi setelah aku riset nih kebetulan sebelum podcast ini aku riset dulu Mas. Maksudnya sebelum hadir di sini aku sempat cari tahu gimana sih geliat podcast di Malang gitu. Banyak banget ternyata, ada yang dakwah, ada yang musik, ada yang kayak gini, yang nggak jelas gini, yang dibiayai pemerintah. Enggak, kita dibiayai oleh Ekbol sama ST hangat nih. Ekbol Ramadan. Ya, banyak banget podcast. Jadi ada yang podcast yang bahas musik, bahas UMKM, ada bahkan ada sekolah-sekolah yang bikin podcast. Sekolah itu ono podcast. Sekolah ada yang bikin podcast. Terus kalau yang beberapa waktu yang aku lihat kemarin tuh yang ada Man 2 itu bikin, ada Menteri Pendidikan, Menteri Agama datang itu di podcastin, itu bagus. Jadi kalau segmen luas banget dan podcast ini salah satu platform atau jenis konten yang lagi masif di Indonesia, apalagi semenjak pandemi Mas. Nganggur gimana dengerin orang ngobrol gitu, dan banyak akhirnya muncul podcaster baru yang ada di Indonesia yang awalnya podcastku dianggap biasa aja. Salah satunya yang terkenal ya kok Deddy Corbuzier lah.
Close the Door itu juga salah satu podcast yang benar-benar masif sampai jadi perusahaan, sampai akuisisi YouTube lain. Iya, Gitu. iya. Berangkatnya dari podcast. Berangkatnya dari podcast yang awalnya hanya ya itu, kalau dibilang sepele tapi tidak sesepele itu sebenarnya gitu. Jadi di Malang ini juga sudah mulai, kalau tadi dari Mas Lanang Ya. sudah observasi ya. Sudah observasi. Sudah observasi. Kira-kira skena podcast di Malang gitu arahnya seperti apa? Terus nanti industri di podcast itu kalau di Malang sendiri itu cakupan pendengarnya, kalau ngomongin podcast kan sekarang dari Banyak banget sebenarnya. ya wis nggak terbatas ruang dan waktu lah. Betul. Ya. Tapi apa sih yang bikin istilahnya kayak punya nilai jual sendiri atau kayak gimana? Sebenarnya kalau podcast itu orang pengen tahu itu dari perspektif orang lain yang ada di situ, tamu. Misalkan kayak di sini tamunya siapa yang di MCC, kayak kemarin ada Let's Play. Cek Mas. Ya, apa itu? Woi. Tak antemi lo soundman ini. 何お前はもう死んでいる。 Nah, mangan di sini apa? Duh, tak kira green tea loh. Baik rasa apel. Aku nyoba egg ball yang coklat. Apa? Egg balls. Tidak di endorse. Lanjut Mas. Itu tadi soalnya ini loh ganggu Bener. dikongkon nyuwek kan ya aneh tuh aku nyuwek tuh. Bener. Jadi di Malang itu apalagi ngomongin Malang ya. Yep. Malang ini sebenarnya Kota kreatif. kota kreatif. Malang kota kreatif dunia. Sopo sih ngomong kayak gini? Ada Mas, di majalah yang terkenal covernya ada 2 Mas. Itu bukan statement Mas, itu harapan. Oh iya. Jadi podcast klarifikasi, wes 2 klarifikasi yang keluar di satu episode podcast ini. Saya merepresentasikan Pemkot Malang ini. Ya. Nggak. Terus gimana sih semisal ya ada teman-teman yang tertarik Ya. untuk sebenarnya Pengen berpodcast. pengen berpodcast, pengen jadi entah itu nanti mereka Podcaster. yang akan jadi hostnya, jadi casternya, atau tahu mau ada di belakang layarnya podcast, kayak gitu itu Tahapannya apa gitu mungkin ya. ya tahapannya apa, terus mungkin mereka itu bisa belajar di mana. Oke. Sebenarnya kalau mulai dari awal podcast tuh harus gimana ya, segampang kita punya topik obrolan aja Mas. Kita mau ngobrolin apa gitu. Nah itu nanti direkam, dijadiin format entah audio atau video, terus nanti ya udah didistribusikan ke platform podcast atau bahkan platform yang udah ada kayak YouTube dan lain-lain. Segampang itu jadi podcast. Segampang itu. Jadi lakare wong ngomong dhewe direkam ngono iki. Bisa. Ada podcast monolog itu yang terkenal, idolaku kebetulan, Adriano Kalbi, itu dia ngomong sendiri. Dia ngomong sendiri monolog, dan itu bahkan di podcast yang awal-awal dia itu sambil nyetir Mas, jadi ngobrol, gerundel dewe ngono. Oh, jadi podcast. Ya? Jadi podcast, dan itu sekarang Adriano Kalbi itu, Bang Adri itu udah sama beberapa orang dicap sebagai bapak podcast Indonesia karena yang ngawali platform podcast itu dari SoundCloud terus sekarang ke Spotify, ke YouTube gitu. Jadi memang ya tinggal kita pengen ngobrolin apa, pengen ngomongin apa gitu. Luar biasa kemajuan zaman iki. Luar biasa kemajuan zaman. Zaman biyen wong ngomong dhewe iki malah ditakokno mbek. Duh, dipasung Mas. Iya. Dipasung. Ditakoki, "Ben, awalnya ya opo iki, gejalane opo?" Heeh. Saiki gampangnya ya aku podcast. Aku podcaster, Bro. Masih rada halu titik sih. Iya. John Rambo itu podcaster masih ambek di jalan. Dia ngomong dewe soalnya. Aku pernah Mas punya cerita ambek John Rambo itu menarik gitu. Jadi dia kita punya ide, ya apa nek ono produk nih, contoh Eggball ini dipromosikan ke John Rambo. Nah, itu responnya itu sungguh tidak disangka Mas. Jadi dia ngomong ini, Eggball Bites, tuku iki, nek gak tak pateni bojoku. Temenan itu true story. Ya. Jadi
Oh, mending aku gak tuku. Karena ruginya juga. Atau kita untuk tambah kasihan kan. Waduh, kok sampai dipateni gitu kan. Wis tak tuku sing akeh. Strategi marketing. Tapi kayaknya opsi pertama sih sebenarnya. Mending dituku ae. Iya. Mending dituku ae. Terus ada ini gak sih Mas dari Mas Lanang sendiri ada kepikiran setelah dengan pengalaman itu tadi sebenarnya bakalan seperti apa sih kalau semisal potensi podcast orang-orang yang suka ngomong sendiri bener, lalu direkam ini di Malang ini dijatuhkan jadi satu. Oke. Ya memang sekarang tuh zaman udah berkembang dan dengan berkembangnya zaman orang bikin konten kayak podcast kan gampang. Tapi yang susah itu apa? Membentuk komunitas Mas, komunal. Karena kalau kita jalan sendiri wangel. Nah, untung ada MCC. Yang maha mulia MCC ini menyediakan alat, tempat yang luar biasa. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk kita untuk bikin podcast. Alatnya wis ono, kita tinggal datang, booking punya topik, diobrolin, rekam, distribusi, beres. Nah, jadi dengan adanya tadi kolaborasi kayak penting juga dengan nanti bisa lah kayaknya dengan MCC orang datang jadi komunitas podcast. Itu seru sih. Menurutku seru banget karena di Malangku segmennya kaya ya. Ada kuliner, ada hantu, horor ada loh Mas. Oh ya? Jadi cerita-cerita hantu sing gak masuk akal ngono iku dijadiin podcast laku. Beneran. Laku terus cerita lucu atau kalau enggak soal filsafah hidup. Aduh, luar biasa. Tai. Lu punya duit, lu punya kuasa. Tapi buat gua enggak. Tai. Nanti ditambahin sendiri ya suaranya. Iku memang apa ya? Ya itu di Malang karena kaya dan Malang kota kreatif dunia itu tadi jadinya menurutku kalau misalkan nanti ada kesempatan menjadi komunitas itu bakal seru banget gitu dan bisa jadi tempatnya di MCC ini di tempat kolaboratif. Jadi hashtag bisa di MCC itu menurutku keren banget. Gitu. Bisa di MCC. Hashtag. Terus gimana sih caranya untuk semisal kita lah itu kan ngomongin berarti kan punya impian lah ya. Semacam impian untuk menyatukan orang-orang yang punya minat di podcast untuk bikin komunitas podcast di Malang. Nah, ngomongin podcast sendiri juga sebenarnya bukan hal yang baru, cuman karena memang sudah baru naik. Benar. Jadi sebenarnya kalau sorry tak potong tadi Mas ya. Sebenarnya memang podcast itu bukan hal yang baru karena sorry tak potong Mas. Oke. Sorry tak potong Mas. Iya. Kok potong-potongan Mas? Enak soalnya. Oh bener. Oh eggball terbaik. Enak banget. Aku baru makan siji wis. ASMR. Coba iki distribusikan ke Afrika pasti menuntaskan kelaparan. Diabetes sing ono Mas di Afrika. Mangane pendino eggball. Your daily snack. Oh iya, luar biasa. Mbak sego yo enak iki kowe. Lain kali kita Rifdam loh luar biasa. Lain kali kita cari ini aja endorsan nasi juga untuk dimakan bareng snack. Boleh. New Wheels boleh ke kita. New Wheels itu apa Mas? Roda baru. Sudah aku juga. New Wheels. Mom spray. Pondai iku. Doa ibu. Oke, Mas. Terus aku gurung cerita ini. Jadi podcast memang bukan hal yang baru. Dulu awalnya itu istilah podcast itu dikenalkan oleh Steve Jobs kalau nggak salah. Waktu Apple itu meluncurkan aplikasi Apple Podcast. Nah, podcast sendiri itu sebenarnya singkatan Mas. Kepanjangannya adalah Play on Demand Broadcast. Jadi, nah balik lagi. Sekarang audio pun sudah on demand. Sebelumnya video kan, YouTube dan lain-lain udah on demand. Sekarang hadirnya podcast ini langsung naik karena pandemi itu tadi. Nah, ketertarikan saya dari podcast ini muncul karena aku dewe iki sebenarnya Mas, radio entusias. Jadi pengen jadi penyiar radio. Dulu sempet
penyiar radio di 2013 ku di radio di Bandung 99ers siaran pagi siaran malam sampai siaran sing jam 11 sing iku aku kabeh Mas. Oh, suara kemresek itu juga. Asli, itu sebenarnya penyiar radio ya. Itu sebenarnya belajar humming Mas. Oh, belajar humming. Ngono, Belajar hal baru setiap hari ya. Jadi kalau ada kemresek itu diapresiasi karena penyiarnya ngono sampai subuh. Tapi dari situ saya dapat job Mas di film Habibie Ainun. Ya peran jadi gitu parfum juga. ruangan. Oh. Lumayan kan? Lumayan ya. Ya. Nah dari radio itu tadi, dari radio terus saya memang suka dengerin siaran kalau pagi-pagi, siaran pagi. Terus akhirnya dari stand up terus muncullah platform podcast ini. Ya akhirnya menekuni karena seneng punya passion di dunia audio juga. Oke. Gitu. Berarti kan kalau ngomongin podcast ini karena memang istilahnya tren ya, lagi uptrend. Lagi kan? tren. Lagi uptrend. Tapi kan berarti kan bukan berarti yang dulu itu nggak pernah ada gitu loh. Betul. Kalau di Malang sendiri mungkin ya kalau kita baru mengenal apa ya istilahnya skena. Ya skena. Wow. Duduk Vincent. Duduk Vincent. Skena. Ya Duduk kita Vincent. ngomongin skena. Kita ngomongin skena podcast di Malang yang memang lagi naiknya sekarang, tapi kan bukan berarti ada yang sudah lebih dulu meskipun existing ya maksudnya. Benar Banyak. Salah satunya Mas siapa yang Sakuanto itu yang Mas Taufik Sakuanto. Oh iya itu udah lama duluan malah dia podcast diangkut luar biasa, ambil rodok sesek ngono. Dan lek ono polisi tidur mencolot kabeh sak mike. Iya. Tapi itu luar biasa mencerminkan Malang kan, Malang tanpa angkot. Wah, bukan Iya. Malang tanpa angkot. Karena A-nya Malang tuh satunya angkot. Iya, terus Malang AL-nya itu juga Arjosari Landungsari loh sebenarnya. Betul. Ada jurusan baru tuh Arjosari Los Angeles Mas. Oh iya. Jadi begitu masuk langsung ketemu Messi nih nggak salah. Inter Miami. Malang Messi loh Mas. Terus ngerti ya Ben? Ambil Mbappe Mas. Oh iya. Messi, Mbappe. Terus semisal nih Mas komunitas podcast ini mau apa diinisiasi atau betul. mungkin secara apa ya dengan adanya MCC kan Dengan komunitas podcast ini diinisiasikan diaktifasi kita berkomunitas di sini gimana sih semisal senior podcast yang dulu sama aku guyu dhisik kowe. Angel iki ngedit kowe. Nggak usah diedit. Oke. Terutama podcast yang mungkin dulu karena memang sudah ada gitu ya. Terus sempat vakum atau sempat apa kayak gitu. Bisa balik lagi kayak gitu. Ya, tentu karena di MCC sudah ada tempat, sayang kalau nggak dimanfaatkan. Salah satunya kayak workshop. Itu kan kita harus bisa nerima semua yang pengen belajar gitu. Jadi memang selain menerima yang baru akan mulai, yang tertarik dengan podcast, bisa juga orang yang sudah pernah bikin podcast tapi gak grow podcastnya. Akhirnya dengan workshop itu nanti kita hadirkan expert di bidang podcast yang bisa ngasih arahan, oh ini industri itu kayak gini. Kalau mau podcast yang oke itu harus dua arah, nggak MC-nya nanyain narasumber terus dead air. Jadi banyak tips sebenarnya yang bisa dikulik dari podcast. Karena kebetulan saya sudah 4 tahun itu di MLI dan beberapa project itu tipenya podcast, kayak podcast Kesel aja, podcast awal minggu, terus ada kayak Dustin yang ngomong sama Google. Apa namanya AI itu jadi banyak dari situ dengan variasi konten, jadi ngerti selanya kalau mau bikin podcast ini lebih hidup itu kayak gini nih caranya gitu. Jadi dari pengalaman yang saya miliki di dunia entertain nanti bakal ditambahi oleh expert lagi, karena di Malang ini ternyata banyak banget Mas sing expert di bidang ini ya. Banyak, bahkan penyiar radio itu kan sebenarnya jago semua. Jago ngomong, jago nge-MC, jagonya ayam KFC.
Ya ini Jagonya snack egg ball. Hasilnya 4 tahun kumpul sama Dustin. Berarti sempat di MLI ya Mas? Di MLI 4 tahun sebagai desainer tapi kreatif juga sama event. Oh berarti ada peningkatan karir ya. Jadi suara gemeresek, pengarum ruangan. Betul. Terus Kabarnya nanti saya mau jadi ini supir F1. mana? Gak nyambung. Oke, jadi Mas selain berarti kalau ngomongin soal tadi komunitas, tapi mau ada apa ya semacam workshop. Iya, berarti kan ada bisa diinisiasi juga untuk bikin workshop terkait podcast kayak gitu. Bisa banget karena di MCC ini ya lagi-lagi ya platformnya sudah ada, tempat berkomunal nih wis ono gitu. Bahkan ruangannya sudah disesuaikan dengan segmen industri kreatif yang ada di di Indonesia. Betul. Beberapa sektor, 16 sektor kalau 17. Wis nambah siji sampean mang munggah ini nambah siji. Okay. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Jadinya sayang kalau tidak dibikin komunitas terus ada workshopnya. Karena menurutku umurnya podcast masih panjang. Karena kalau kita lihat sejarahnya, konten audio itu adalah konten paling tua di dunia. Karena sebelum ada visual, orang ngobrol lewat audio kan. Nah, yang jadi masalah adalah Alexander Graham Bell dulu waktu kita telepon, dia telepon siapa, Mas? Telkom Veronica. Wah, dia kok nggak salah miss call HP-nya dewe. Kayaknya sih miss call HP ketelisut. Iya. Itu jadi pertanyaan yang sebenarnya penting nggak penting ya. Alexander Graham Bell. Coba kalian kalau tahu nanti komen ya. Dulu waktu nyoba telepon siapa? Terus Thomas Alva Edison. Bayar rekening listrik itu nang ndi? Kalau nggak salah Thomas Alva Edison itu dulu nggak pakai listrik, Mas, dia. Lah, dia kan kesetrum. Lah, setrum iku listrik, Mas. Iku Benjamin Franklin, Mas. Oh iya sih. Yo, posisi. Aku duduk pakar sejarah. Aku pakar podcast. Waduh. Ngeklaim diri sendiri. Agak singkat. Mas, monggo lo sambil diminum lo. Ya. Oh iya, ini ada minuman dari es teh hangat. Es teh hangat. Ya kan es teh hangat iki. Iya, cuman ya apa ya? Es teh hangat itu kayak es tawar manis modelnya kan. Oh iya. Sampai sudah pernah minum ini sebelumnya? Sudah, Mas. Jadi es teh hangat ini juga salah satu sponsor, mau bilang salah satu sponsor enggak. Jadi ada apa ya kalau nggak salah film ya. Ada filmnya ya. Ada film judulnya es teh hangat, tapi nggak tahu kok kenapa. Tapi ini variannya es teh hangat ini kayak orang Sunda semua nih, Mas. Apa itu? Teh manis, teh susu, teh lemon, kayak orang Sunda semua, Mas. Ini teh Kono susu. Sing Mbak. Iya, kono sing Mbak ya. Teh manis, teh susu. Wangi sepet legi kental. Ya. Berarti nanti Dek Mbak susu, Mbak lemon. Luar biasa gitu. Katanya es teh hangat ini karena tehnya diambil dari ekstrak khusus, Mas. Jadi punya efek menenangkan, Mas. Sama kok ngerti? Lu ngerti di mana aku tiba. Ngerti karena teh ini pernah dapat penghargaan Nobel, Mas. Hah? Pernah dapat penghargaan Nobel karena dia berhasil meredakan konflik batin Gen Z. Nok maneh. Tanpa psikolog. Oke, es teh hangat ini salah satu projectnya film. Terus ternyata bisa jadi brand teh ini juga luar biasa. Dan itu semua terjadi karena ada MCC. Karena dukungan MCC luar biasa, yang maha mulia MCC. Enggak, jadi outlet es teh hangat ada di MCC di lantai 5 teman-teman. Dan juga tunggu mereka ada film yang akan rilis sebentar lagi sama di platform YouTube ya. Kayaknya platform ini on demand. Iya, kayaknya on demand OTT sih. Kemungkinan atau di bioskop juga bisa kayaknya. Semoga di bioskop. Terus ini aja, Mas, sebenarnya banyak yang mungkin ya kalau dari aku sendiri mau bikin podcast, itu skill-skill apa aja sih yang harus didapat selain skill ngomong sendiri?
Kalau basic skill sebenarnya nomor 1 itu skill podcast yang paling penting itu mendengarkan. Setelah tak pelajari ternyata mendengarkan itu penting karena banyak orang itu dia bukan listen to understand tapi listen to reply. Siap. Ini langsung tak praktekkan lu Mas. Bener. Ya, jadi sampean ngomong terus ya, aku tak belajar. Jadi kayak pertama yang harus basic skill yang harus dimiliki oleh seorang podcaster itu adalah mendengarkan. Setelah itu dari mendengarkan dia tahu arahnya mau jalan kemana gitu. Karena banyak orang itu wis nyimpen pertanyaan Mas, nggak ngerti jawabannya apa langsung disikat aja. Jadi yang bikin berbeda dari podcast adalah 1 mendengarkan, 2 skill berbicara, yang ketiga yaitu soft skill yang lain kayak miking, terus public speaking, dan juga kayak respect sama lawan bicara kayak gitu sih. Ya itu balik lagi ke mendengarkan. Jadi di luar skill teknis loh Mas ini. Kalau teknis mah wah banyak sih podcast di luar yang dengan alat yang lebih canggih dan lebih bagus, tapi kontennya kayak kurang kaya karena itu tadi hostnya atau semua ini gak imbang gitu. Kadang yang narasumber cuman pengen ditanyain doang, nggak mau nimpalin. Yang host capek nanya terus gitu-gitu. Nah jadi memang podcast itu skill mendengarkan dan berbicara, termasuk public speaking tadi Mas, itu penting juga. Termasuk public speaking ya? Ya betul. Nah kayaknya menarik nih kalau selain nanti kira-kira ada sih di workshop podcast ini kelas public speaking juga atau mungkin kalau kita bikin kelas public speaking juga di MCC mungkin ada yang tertarik boleh tuh jadi narasumber atau gimana. Boleh itu penting, public speaking itu sekarang penting. Cuman yang lagi rame itu sekarang public speaker Mas. Oh iya. Jadi yang gede-gede gitu ya. Genteng tonggone ambrol kabeh. Justru hiburan utamanya bukan musik Mas, tapi bongkar kanopi. Itu hiburan utamanya. Bongkar kanopi, jebol pagar. Nah, itu memang party hard ya. Party hard itu luar biasa. Ya. Atau jangan-jangan memang Malang ini karena memang orang-orang saking kreatifnya ya. Kreatif banget. Sampai karnaval rongwulan full karnaval full, bahkan koyo semua orang itu saking kreatifnya orang tuh di Malang itu semua seragam punya pendapat yang sama. Mek sekali setahun bro, tapi barengan. Setahun sepisan tapi barengan, kompak. Iku luar biasa gotong royongnya warga Malang. Mentolo tuku helikopter. Ngomongin kaitannya sama podcast. Sebenarnya menarik saja nih wingi karnaval iki ono podcast live report. Wah, luar biasa sampai son-sonan deng. Ya itu luar biasa, itu fenomena di Malang juga yang mungkin suatu saat kalau ada podcast yang mau ngangkat tema itu kayaknya menarik. Tapi setelah ada fenomena son-sonan ini, aku jadi paham Mas sebenarnya Mas. Kenapa kok banyak orang Malang itu kalau dikasih tahu ngeyel? Bukan karena keras kepala, gak krungu Mas. Hah? Nah. Mas, gak boleh buang sampah sembarangan. Iya Mas. Tapi buat. Kayak mari nandi. Kayak itu tuku lah. Oh. Aku tahu Mas kayak gini Mas. Oh iya. Di Pulau Sari. Nang Pulau Sari. Iya. Oh, ini pasti pesen nih. Pesen. Oke. STMC Orip Sam. Orip. Enak. Lu. Tiba ikut uang Malang Mas. Wong di. Iya gak ngerti wong di, cuma ditakoki Orip dikira STMC Orip Mas. Enak. Ya apa sih? STMC berapa? 12.000 Mas. Oh. Dek nggak ngerti Orip iku opo? Kadit itereng deh. Kadit itereng. Gak kusa Mes deh. Nah kan dari hal-hal kayak gitu itu sebenarnya bisa dijadikan konten. Betul. Podcast. Nah, itu juga bisa jadi pembahasan. Nah, bahas podcast itu tidak harus topik-topik yang besar. Kayak hal-hal kayak tadi yang simpel-simpel tentang son-sonan atau keresahan seputar Kota Malang atau misalkan seputar ngerasani tetangga. Ada podcast tentang ngerasani tetangga itu ada. Jatuhnya gibah itu. Nah, tapi karena diindustrikan dan orangnya yang digibahin tahu, jadi tidak gibah. Oh, ngono ya. Iya, karena transparansi kan dipublis. Jadi tidak gibah. Masuk akal. Nanti gak dosa ya. Gak dosa, karena orangnya tahu. Bahkan misalnya gak terima aku gini. Oke, kita klarifikasi di podcast. Dan di konten mana? Belajar hal baru setiap hari. Iya. Terus
Karena dari banyaknya topik tentang podcast yang masih bisa dikulik. Ya, masih banyak banget. Jadi potensi podcast untuk di industri ekonomi kreatif iki rada serius. Malang kota kreatif. Betul. Dunia. Dunia. Malang kota kreatif menuju kota kreatif dunia. Betul. Potensi podcastnya di Malang ini kira-kira sebesar apa dan seperti apa sih Mas? Kalau ngomongin potensi gede banget karena podcast atau konten audio itu konten yang paling fleksibel. Menurutku kenapa kok fleksibel? Karena tidak harus menunggu momen tertentu. Ini tetap bisa dirilis. Bahkan kadang cuman modalnya cuman di kamar doang terus ngobrol ngoceh itu juga bisa jadi konten. Nah, kalau kaitannya dengan industri kreatif, podcast bisa dimanfaatkan sebagai sarana menyampaikan apa misalkan kayak behind the scene gitu. Hal-hal yang tidak ada di permukaan. Misalkan ada event nih. Terus setelah event ada sesi podcast menjelaskan tentang gimana event itu bisa terselenggara dengan baik. Jadi talk show. Nah, itu jadi perspektif sendiri nih. Nah, kalau misalkan di industri kreatif bisa misalkan tiba-tiba bikin tentang tadi event ada, terus misalkan bikin talk show sendiri yang nanti talk show-nya bisa ngomongin tentang hal-hal basic informatif yang sebelum eventnya. Jadi konten audionya udah dikonsumsi dulu sama publik, terus ketika datang dia udah siap karena udah mendengarkan, sudah mengantisipasi. Ya, dia sudah dikasih pembekalan basic knowledge dari podcast tadi. Begitu datang ke eventnya, udah relate ya kayak gitu. Sudah tahu lah ekspektasinya seperti apa. Betul. Gitu. Jadi karena tidak perlu yang sekarang kan tren memang podcast itu kayak model talk show, ada visualnya seperti podcast MCC ini kan. Tapi ada juga podcast yang tanpa visual itu lebih cepat lagi, hanya suara langsung dan enteng kan. File suara itu lebih enteng daripada ada videonya. Jadi nanti disebarkan lewat platform-platform kayak WhatsApp atau chat lainnya, VN. Nah, kan banyak orang yang voice note. Nah, itu karena memang sepowerful itu konten suara audio itu. Simple tapi powerful betul, ya. Betul. Jadi potensinya untuk industri kreatif sangat fleksibel, ditaruh di mana aja bisa. Ya. Berarti ini nyambung juga tadi kan pertanyaannya tentang manfaatnya komunitas podcast untuk ekosistem ekonomi kreatif. Betul. Tadi ya wis terjawab lah ya. Ya, salah satunya itu dan sebenarnya mengcapture keragaman di Kota Malang, karena dengan adanya komunitas podcast kan masing-masing punya bahasan sendiri tuh. Ada yang masak, ada yang mungkin gimana, paling sering itu tentang produktivitas, terus tentang gimana manajemen waktu kayak gitu-gitu. Selain yang komedi dan horor ya. Jadi yang non entertainment pun yang isinya tentang insight itu juga gede. Kayak contohnya podcast kayak 30 Day of Lunch gitu. Oh ya, keren itu. Itu ngumpulin orang-orang yang berpengaruh di startup settingannya kayak ngobrol makan siang gitu. Terus dia ngomongin di situ gimana sih caranya gini. Nah, itu malah orang banyak dapat insight dari situ. Iya, benar. Gitu. Jadi dengan adanya komunitas dan banyaknya segmen, industri kreatif ini kalau mau launching produk dia bisa tahu, segmenku yang ini nih, tak masukin ke podcast komunitas yang anak yang A, B, C gitu. Jadi bahkan nanti ketika mau rilis, misalkan ST Hangat nih mau rilis film nih, dia tinggal safari podcast aja di komunitas-komunitas. Jaringannya jadi makin luas. Menarik. Gitu. Berarti termasuk yang sekarang ini ya. Jadi ada beberapa produk, Eggballs gitu. Tadi ada pastry crunching juga. Nama kreatif. Jadi MCC ini kan juga sebagai wadah untuk pelaku industri ekonomi kreatif yang tergabung di 17 subsektor ya. Ini bisa kalian dapatkan di live market MCC. Nanti linknya ada. Kita biasanya ada live market setiap hari Senin sampai Jumat. Terus juga produk-produk ST Hangat ini juga salah satu yang buka stand juga di MCC. Oke, Mas Lanang. Makasih banget ya. Ya, terima kasih. Banyak banget insight-nya. Terus juga teman-teman kalau semisal ya harapannya sih memang akan ada komunitas podcast yang bisa jadi tempat untuk sharing ilmu tentang apapun itu, soal podcast dan soal ekonomi kreatif. Tadi udah dijelaskan banyak banget. Kira-kira kalau kita bikin workshop terkait podcast bakal banyak yang gabung nggak nih, Mas? Kalau aku sih optimis banyak, karena memang selain karena lagi tren konten ini tuh
lagi banyak di ini ya, dibikin. Karena tadi yang sudah saya jelasin sebelumnya, simple bikinnya. Ditambah lagi dengan adanya MCC yang bisa memfasilitasi ruang komunal, ditambah ada alat podcastnya juga di lantai 2 itu. Iya, kita ada studionya. Ada studio podcast di lantai 2. Itu bisa jadi apa ya, sarana ngumpulnya gitu. Jadi selain nanti komunitas ini terbentuk, alatnya juga ada. Jadi sekali bentuk langsung proper gitu. Dan itu bisa jadi apa ya, value juga untuk teman-teman yang ingin gabung ke komunitas podcast nanti, bahwa sudah ada alatnya, nanti juga diajarin, bahkan nanti bakal ada perwakilan dari industri, dari platform dan juga hosting yang bisa memonetisasi konten itu jadi lebih kaya lagi gitu. Jadi selain juga dari awal udah ada alatnya, dibimbing sampai industri, tempat komunalnya bisa dijadiin itu tadi gathering, misalkan dia jadi mau bikin ya. jadi base camp, dia bisa mau bikin live session, ada pendengarnya datang gitu di gedung bioskop yang lantai 7 kan bisa, lantai 6, lantai 5 ya, sorry. Iya sini sebelah. Ya, lantai 5 bisa, bahkan ruangan-ruangan ini banyak yang bisa dimanfaatkan gitu. Dan itu nilai plusnya kalau teman-teman gabung di komunitas podcast yang akan diinisiasi di MCC. Nah, terus caranya gabung mungkin nanti bisa lewat mana Mas kalau hubungi Mas Lanang? DM Instagram kan? Boleh DM Instagram ke mcc.or.id ya. Sama Instagramnya Mas Lanang juga mungkin. Boleh. Instagramnya bisa tanya-tanya dulu atau mungkin langsung datang aja kayak gitu kan. Terus nanti mungkin kalau memang selain komunitas juga workshop ya. Nanti mungkin kalau workshop lihat nih peminatnya seberapa. Betul. Kalau memang serius ya ayo jalan gitu. Dan gratis ya Mas? Gratis. Yang pokoknya kalau mau belajar pasti akan difasilitasi oleh MCC gitu. Kan yang hashtag bisa di MCC. Bisa di MCC. Bisa di MCC. Oke. Jadi ayo teman-teman nawak kreatif sekalian, kalau mau kolaborasi nggak hanya podcast saja, tapi untuk semua kalian pelaku ekonomi kreatif yang gerak di bidang apapun, kita ngundang kalian semua untuk kolaborasi di sini karena kita punya hashtag itu tadi bisa di MCC. Dan yang paling sebenarnya sih ya ambisi. Ini adalah MCC ini kontribusi dari pemerintah Kota Malang untuk Indonesia dan dunia. Oke, kurang lebih kayak gitu, Mas Lanang. Thank you banget. Terima kasih. Dan kita tunggu untuk teman-teman yang ingin tanya-tanya seputar workshop podcast, terus nanti mau gabung di podcastnya sendiri, ikut bikin podcastnya sendiri, langsung aja ya cek di Instagram MCC. Thank you, Mas Lanang. Sampai ketemu lagi ya. Ya, Mas. Sip. Kita punya di sini salam kreatif kayak gini. Jadi mau kolaborasi bisa di MCC. Bisa di MCC.